apalagi di negara Hong Kong yang emang mayoritas warga negaranya itu non muslim. Jadi kalau buat aku pribadi, alhamdulillah aku bersyukur banget sih aku masih bisa berpuasa, aku masih diizinin untuk berpuasa, karena ada majikan emang yang tidak mengizinkan pembantunya untuk puasa dengan alasan takutnya pembantunya pingsan ataupun nggak kuat gitu kan, tidak kuat untuk bekerja kayak gitu. Jadi alasan-alasan yang emang mereka tidak tidak paham dengan kayak tradisi orang muslim di saat bulan Ramadan datang gitu kan. Jadi kita pun di sini nggak bisa explain, nggak bisa jelaskan why kenapa kita berpuasa, karena mereka tahu kan kita ini berpuasa yaitu tidak makan tidak minum gitu kan selama sehari. Tetapi makna dari arti berpuasa itu apa sih gitu kan. Jadi halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel again. Jumpa lagi bersama aku, Wulan Merindu 837. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Bagi yang sudah support channelnya aku, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, terima kasih banyak. Thank you so much ya guys. So, bagaimana kabarnya kalian guys? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya jangan lupa, karena sekarang cuaca udah mulai panas di Hong Kong ya kan. Jangan lupa juga untuk minum yang banyak ketika kita sahur. Kita harus minum air putih yang banyak. Kalau bisa juga ditambahin dengan vitamin ataupun suplemen tubuh ya guys, supaya kita juga ironnya kuat, maksudnya tenaganya kuat di saat kita siang hari harus bekerja gitu kan, secara kita puasa ya kan. Heran kenapa Mbak Wulan masih pakai mukena, karena kebiasaan banget Mbak Wulan itu kalau habis sholat subuh itu nggak bisa tidur lagi, terus mau ngapain ya, oke deh aku buat video aja gitu kan. So guys, jadi di video kali ini Mbak Wulan mau ngapain, mau ngebahas apa? Jadi di sini mungkin banyak banget sih kalian yang emang tinggal di Indonesia yang penasaran dengan aktivitas TKW Hong Kong di sini seperti apa di saat bulan Ramadan ya kan. Terus suka dukanya apa aja sih gitu kan, secara ikut orang gitu kan pas puasa lagi. Coba bayangin seperti apa. Perlu pakai lama-lama, jadi langsung aja. Di sini Mbak Ulan mau ngapain? Di sini Mbak Ulan mau nyeritain ataupun ngebahas suka dukanya di saat puasa di negeri orang. Nah, jadi sebelum aku lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, yuk cus mari subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi di sini Mbak Ulan mau ngebahas dukanya dulu ya guys, karena ada suka dukanya puasa di negeri orang. Jadi yang pertama di sini aku mau ngebahas yang bagian dukanya. Jadi seperti yang kalian ketahui ya guys, seorang TKW Hong Kong jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara ya kan, ikut kerja ikut orang, di mana mayoritas warga negara di sini itu non muslim. Jadi di sini tuh dukanya itu kerasa banget di saat bulan Ramadan datang ya guys. Jadi seperti yang aku alami ya guys, yang pertama itu kurang tidur. Jadi pas datang bulan Ramadan seperti ini tuh aku pribadi itu merasakan banget bahwasannya aku tuh kurang tidur. Jadi biasanya tidur kan sekitar jam 10 jam 11 gitu kan ya tidur. Habis itu nanti bangun juga pas subuh. Nah, jadi ketika bulan Ramadan datang itu aku harus pasang alarm itu sekitar jam 3, kalau enggak jam setengah 4, kadang juga jam 4 gitu kan. Jadi tergantung jam berapa akunya tidur gitu kan. Jadi biasanya sehabis sehabis makan sahur itu biasanya aku nggak langsung tidur, aku nunggu sampai sholat subuh dulu. Habis sholat subuh kadang kalau emang badan rasa capek banget itu kadang habis sholat subuh itu udah rasa ngantuk banget gitu kan. Tapi yang sering terjadi itu setelah sholat subuh, setelah sahur terus sholat subuh itu aku setelah sholat subuh itu biasanya nggak bisa tidur lagi, dan sampai siang lagi nanti juga udah sibuk dengan aktivitas dengan majikan gitu kan, yang kerja lah, yang antar anak lah, pas segala macam bla bla bla. Jadi kadang emang nggak ada tidur siang ya, biarpun kerjaan nggak begitu berat sih, cuman kan kalau mau tidur siang, kalau misalnya anak nggak tidur
kitanya juga segan ya kan, aku juga segan gitu kan, biarpun mereka kadang istirahat lah gitu kan, cuman ya namanya ikut orang pasti ada rasa nggak enaknya ya kan. Nah di sini tuh kerasa banget sih pas bulan Ramadan itu pasti kurang tidur. Jadi kalau pas bulan Ramadan datang seperti ini ya, sempat aku berpikir tuh ya dalam hati tuh bicara sendiri gitu kan, ya Allah seandainya aku puasa di kampung sendiri, di rumah sendiri, pasti mau tidur jam berapapun, mau tidur selama apapun nggak bakalan seperti ini gitu kan, nggak bakalan apa namanya, nggak bakalan susah seperti ini gitu kan. Tapi di sini ketika emang kita biasa ya kalau pas bulan puasa itu biasanya tuh perasaan atau hawa-hawanya itu kepengen tidur mulu ya kan, kalau aku begitu. Jadi yang pertama itu kurang tidur. Nah yang kedua itu apa sih? Nah jadi yang kedua itu selalu masak gitu kan, masak dalam keadaan kita berpuasa. Secara kita kerja ikut orang, jadi mau nggak mau emang apa, kita diharuskan kayak harus siapin breakfast, sarapan pagi, nanti juga siapin lagi makan siang, ditambah lagi nanti masak apa, masak buat makan malam gitu kan. Nah secara sekarang itu kebanyakan majikan itu pada stay di rumah, jadi emang di rumah ya, kerja dari rumah gitu kan, jadi mau nggak mau kita juga harus siapin makan siang. Nah ketika ketika kita eh, apa masak itu kan, ketika masak itu adalah buat aku ya guys, buat aku itu tantangan tantangan terbesar secara kita puasa, terus harus masakin buat majikan yang biasanya kita masak bisa diicip-icip, sekarang pas bulan puasa itu kita nggak bisa icip-icip, jadi kadang suka mungkin kadang kurang, mungkin kurang garam ataupun mungkin kebanyakan garam, jadi kayak uh, is not sure ya kan, jadi kayak aduh gimana ya gitu kan, takutnya kurang apa, nah kayak gitu. Jadi pas bulan Ramadan datang ini emang benar-benar tantangannya luar biasa ya guys. Kalau buat aku pribadi ini tantangan yang luar biasa, jadi harus benar-benar super sabar, patient, terus ya ikhlas gitu kan. Kadang ya namanya orang kerja gitu kan, ikut orang, apalagi dalam keadaan puasa itu kadang yang apa, kita nggak bisa fokus gitu kan, kadang ya kayak gitulah. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin bagi kalian yang emang lagi di luar negeri kerja ikut orang pasti bisa merasakan seperti apa gitu kan. Yang aku maksud itu seperti ini loh, kayak gitu loh. Yang ketiga itu yang aku rasakan tuh ya di saat bulan Ramadan datang di negeri orang itu biasanya aku tuh kangen tradisi-tradisi di kampung halaman ataupun di rumah, seperti kayak sholat taraweh bareng gitu kan, makan sahur bersama keluarga, buka bersama keluarga, dan menu-menu masakan yang emang sering mama aku masak gitu kan. Jadi itu bikin aku kangen di saat bulan Ramadan itu, seperti itu tradisi-tradisi dimana kayak bisa ngabuburit bareng gitu kan, ngabuburit kemana-kemana gitu kan. Ya mungkin keadaan sekarang Ramadan 2020 mungkin beda dari Ramadan sebelumnya ya guys, dimana emang adanya COVID-19 ini kita diharuskan kayak apa berjarak-jarak gitu kan, long distance gitu kan, intinya kayak gitu, long distance. Jadi kayak mungkin puasa kali ini, Ramadan kali ini ada yang berbeda dari sebelumnya. Cuman tetap aja ya, yang namanya anak rantau pasti bisa merasakan seperti apa yang aku rasakan ya guys. Jadi yang kangen-kangen, kangen tradisi-tradisi seperti itu kayak wajar gitu kan, is normal gitu kan, karena biasanya kalau kita di rumah itu bisa buka bareng, bisa sahur bareng, bisa taraweh bareng gitu kan, bisa ngabuburit. Nah jadi hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu yang kadang kita kangenin di saat bulan Ramadan datang.